karena sekali lagi kita terus hidup dengan iklim dan demam berdarah sangat berkaitan dengan iklim. Makanya ini sangat kita perlukan sampai ke depan, mungkin sampai kapan kita perlukan untuk itu. Mudah-mudahan juga daerah lain nanti mudah-mudahan berhasil, mungkin juga bisa diikuti oleh kerjasama dengan profesi lain. Salam perspektif baru, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda untuk membahas suatu masalah dengan sudut pandang yang jernih. Sahabat perspektif baru, perubahan iklim telah berdampak ke banyak sektor, salah satunya termasuk sektor kesehatan. Di sektor kesehatan, perubahan iklim dilaporkan telah memicu berkembangnya penyakit DBD karena cuaca dan suhu yang lembab memungkinkan untuk nyamuk Aedes aegypti, faktor pembawa penyakit DBD, untuk tumbuh berkembang biak. Lalu bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk pencegahan DBD ini? Kita bahas topik ini dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Bapak Dr. Inyoman Gede Anom, MKes. Salam perspektif, Pak Dokter. Iya, salam untuk semua Pak ya. Iya, Pak Dokter. Nah, ketika kita berbicara DBD ini DBD masih harus menjadi perhatian semua pihak. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Karena kita ada memperingati hari DBD itu setiap tanggal 22 April. Nah, Indonesia termasuk negara yang masih sering terjangkit wabah DBD. Ya, bukan hanya Jakarta, tapi sejumlah daerah termasuk Bali. Nah, bagaimana Pak kondisi DBD di Bali dalam 3 tahun terakhir ini, terutama dengan adanya makin berkembangnya perubahan iklim? Iya, terima kasih Pak ya, serta perspektif yang saya hormati, selamat siang. Untuk Bali, DBD itu sudah pernah berhenti Pak, artinya ada terus. Jadi PR kita setiap tahun ya pasti ketemu DBD, itu yang selama ini. Makanya kita itu sudah gimana ya, artinya berbagai cara konvensional sudah biasa kita lakukan, artinya tetap kasusnya, bahkan ini tahun dibanding 2 tahun sebelumnya, 2022, 2023, di 2024 pun sudah menunjukkan angka peningkatan. Kalau saya bandingkan ke Januari 2023 dengan Januari 2022 memang hampir sama. Justru di bulan Maret 2023 dibanding 2024 kita meningkat, apalagi April meningkat. Dan perlu juga saya sampaikan, terakhir April 2024 di Bali sudah ada kasus hampir 5.427 kasus yang sudah ada di Bali. Itu dengan angka kematian 9 orang yang sudah meninggal. Artinya kita belum pertengahan tahun sudah mencapai di atas 50% kalau kita banding dengan tahun lalu. Kita kembali lagi untuk ke gimana iklim. Kalau dulu Pak, kita ada siklus 5 tahunan, itu tepat waktunya. Setiap 5 tahun itu pasti terjadi peningkatan karena para iklim ya, entah El Nino apa ya. Nah sekarang itu maju malah bisa 3 tahun ada peningkatan kasus, artinya bukan siklus 5 tahunan lagi. Kalau dulu kita ingat, saya dulu itu kalau kita bikin perspektif dari 15 tahun itu setiap 5 tahun pasti ada menunjukkan peningkatan. Ya sekarang udah berubah, iklim kita udah berubah, artinya udah malah jadi siklus 3 tahunan sekarang udah meningkat. Artinya yang penting saya sampaikan bahwa sangat terkait ternyata kasus peningkatan kasus DBD dalam Dardenyo ini terkait dengan iklim atau cuaca, itu sangat berkait ternyata. Jadi selama ini kita sudah melakukan cara-cara konvensional, artinya PSM, 3M, artinya 3M, bersih-bersih semua kita lakukan dengan logistik. Kita sudah begitu awal hujan sampai mengedarkan surat edaran biar kewaspadaan, kita siap siaga. Tetap kasus tetap muncul dengan banyak edarnya. Kita selama ini belum bisa mengantisipasi, ya, mencegah dengan PSM 3M pada saat juga terjadi musim hujan, itu sudah seperti terlambat. Dan
ada juga yang benar kita melakukan fogging setelah ada kasusnya kita fogging itu sempat lambat selama ini. Artinya cara-cara konvensional yang selama ini kita lakukan kita belum bisa mengharap kita untuk paling tidak menurunkan angka kasus penyakit walaupun kasus Pak kematian. Dokter, ini nyaman kita Iya. tadi menarik sekali pernyataan Anda bahwa sekarang DBD sangat terkait dengan iklim. Nah, artinya kita juga harus melakukan antisipasi upaya pencegahan dengan DBD ini dari sisi informasi iklim. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Dinkes Bali untuk pemanfaatan informasi iklim guna mencegah DBD? Iya. Ini merupakan inovasi, artinya inovasi yang sangat berharga, artinya inovasi yang sangat penting untuk kita ya, bukan cuma di Bali, mungkin untuk seluruh Indonesia. Karena kembali lagi saya sampaikan, pada dulu memang sangat kita udah tahu betul bahwa iklim sangat berpengaruh terhadap DBD. Maka ada siklus 5 tahunan, siklus El Nino itu 5 tahun ada. Nah sekarang baru mungkin ada inovasi yang sudah dibuat oleh dari BMKG. Beberapa hari lalu kita launching di Udayana untuk Provinsi Bali. Itu adalah inovasi yang tentu saja sangat-sangat berharga untuk kami. Inovasi selain kami tetap melaksanakan cara-cara konvensional, yang nama PSN, lalu 3M tetap dilakukan, dan ini juga sangat penting karena kita bisa mengantisipasi bisa mencegah apa yang terjadi di bulan berikutnya. Itu yang saya dapatkan dari sistem yang baru ini, sistem inovasi baru yang berupa DBD claim ini. Jadi tentu saja sangat bermanfaat karena itu kembali lagi semua yang terkait dengan DBD itu sangat sekali berpengaruh di iklim. Kalau keadaan iklimnya sudah terdata, jadi kami memasuk data, nanti kami akan diberikan data berupa sistem pencegahan dini dari BMKG, tentu kami bisa melaksanakan aksi-aksi yang tepat. Kalau saat ini, kami melakukan fogging pada saat orang masuk rumah sakit, itu pun belum tentu kita fogging di alamatnya. Belum tentu dia tuh kena di alamat itu, dia bisa tempat kerja yang jauh. Tapi karena di sana, kita fogging di sana, jadi mungkinnya kita fogging malah nyamuk yang tidak mengandung. Itu yang kan tidak tepat sasaran kita melakukannya. Dengan adanya ini, kita inovasi yang baru ini, DBD Claim, kita tentu akan tepat melaksanakan aksi-aksi. Pak Dokter telah memaparkan bahwa untuk upaya pencegahan dini mengenai penyakit DBD, ada inovasi baru dari Dinkes Bali bersama BMKG yaitu berupa DBD Clean. Nah, bisa dijelaskan Pak Dinkes, bagaimana cara kerja DBD Clean ini dan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja? Iya, terima kasih. Kalau dari yang karena kami sudah melakukan MOU khusus hari ini dengan BMKG, Pemerintah Provinsi Bali melakukan MOU dengan BMKG untuk bisa melaksanakan ini DBD Claim. Artinya kita akan mendapatkan dipasok informasi dari BMKG, dari Claim, yang nanti berdampak apa yang kita lakukan. Yang penting ini apa yang kita lakukan ke depan itu bisa kita dapatkan, bisa diberikan data dari BMKG. Sambil contoh begini, 1 bulan sebelumnya, artinya kalau sekarang bulan Mei, kejadian bulan Juni sudah kita bisa antisipasi sekarang. Misalnya kalau kita dikasih ini daerah ini ya hijau, berarti di sana masih cuma ada telur-telur. Yang kita lakukan adalah kita akan mulai aksi mulai sekarang. 1 bulan sebelum dia telur artinya menetap, kita melakukan gotong royong, kita melakukan bersih-bersih rumah. Itu bisa kita lakukan dan itu tepat karena daerah yang disampaikan juga tepat ininya. Desanya, Banjar, mungkin kecamatan itu tepat nanti. Begitu nanti kita ada juga daerah yang sekitarnya ada yang kuning, kita lakukan langkah-langkah berarti di sana sudah ada telur, sudah mulai ada telurnya. Kita udah mulai jentik, artinya telur sudah menetas jadi jentik. Kita akan aksi dengan jumantik. Jadi kita kirim orang jumantik akan mengantisipasi. Jadi silakan ambil pokoknya ya di sana yang jelas daerah salah sudah ada jentik-jentik yang tumbuh. Itu kita lakukan. Jadi betul tepat. Nanti kalau begitu kita kasih ada berapa telur lagi warna merah, nah itu udah nyamuk, udah netas itu. Nah kita udah segera lakukan fogging. Kita tidak harus menunggu orang itu sakit dulu, masuk rumah sakit dulu. Kita sudah antisipasi dulu. Jadi sebelum nyamuk atau menggigit orang kita sudah antisipasi. Itu yang pentingnya. Jadi kita sudah mengambil langkah
maju, artinya selangkah lebih 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 dahulu dari nyamuknya. Itu yang paling penting dari adanya aplikasi DBD Claim nih. Kita bisa berbuat selangkah lebih maju. Selama ini kita ketinggalan tuh sama nyamuk-nyamuk air kayak gitu ya. Artinya mereka duluan aja. Kita antisipasi telah terjadi baru kita lakukan. Akhirnya maju ke rumah sakit. Nah, Itu yang menarik sekali Pak Iya. Dokter mengenai DBD Claim ini, karena ini membuat kita masyarakat dan juga pihak terkait itu langkah lebih maju daripada nyamuk Aedes aegypti. Apa sih bentuknya DBD Claim itu, Pak Dokter? Ini nanti kita dalam bentuk aplikasi diberikan nanti dashboard, kita dikirimkan data dari BMKG. Jadi dashboard itu bisa nanti kita break. Nanti mungkin sekarang mungkin masih di Provinsi Bali. Nanti kita harap ke depan ada per kabupaten kota, per kecamatan, per desa, per banyak nanti ada pemberitahuan pendahuluan dari BMKG untuk itu kita ini kan dalam aplikasi sistem ini yang sistem DBD Claim ini. Jadi di sana kita akan dipasok data dari kita memberikan data pendahuluan, mungkin dari Kemenkes juga dari kita juga mendahuluan. Nanti BMKG akan mengolah data itu mengikuti gimana sih sistem claim. Jadi bentuknya aplikasi ya, Aplikasi, iya, betul. website ya. Iya. Apa nama aplikasi websitenya itu, Pak? DBD Claim. Oh, DBD Claim. Nah, itu bisa diakses di websitenya Dinkes Bali Betul. dan juga BMKG. BMKG. Nah, Iya. semuanya masyarakat bisa mengakses data tersebut. Mereka nanti tinggal ini, kalau kita belum kalau misalnya masyarakat mungkin ini terbuka ya, artinya saya harapkan semua masyarakat bisa mengakses, dan itu akan memberi ini masyarakat ke pengetahuan baru juga. Mereka bisa melakukan tindakan sendiri juga. Artinya pemberdayaan masyarakat betul-betul sini yang karena mereka sudah tahu. Kami tahu mereka tahu, arti ke perpaduan kami dengan masyarakat itu yang paling penting lagi untuk mencegah DBD ini. Oke, artinya ketika masyarakat membuka website DBD Claim Bali, artinya dia akan melihat data-data bahwa misalnya seperti tadi penjelasan Pak Dinkes, bulan depan misalnya merah, berarti dia bisa melakukan upaya-upaya antisipasi dini, seperti melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan sebagainya, begitu ya Pak Dinkes? Iya, betul. Itu yang kita. Apakah data tersebut juga bisa diinformasikan oleh masyarakat kepada Dinkes atau puskesmas Iya. untuk melakukan Betul. upaya Iya, betul itu ya. Iya, betul, itu namanya pemberdayaan masyarakat. Jadi mereka akan ikut aktif. Selama ini ya kita saya berharap artinya ikut ke aktif masyarakat untuk ikut serta dalam PSN di Mantik. Tapi kan itu artinya tidak bisa masif seperti yang kita harapkan. Nah, sekarang ini sangat mempermudah. Ini cara sangat mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan ke kami, menyampaikan ke sekitar mereka sana untuk saling menjaga. Itu sekarang ini udah, kalau inovasi ini nanti kan jalan sampai ini akan ini sangat mempermudah kami untuk paling tidak mencegah masyarakat akan ikut terlibat langsung. Kita juga akan cepat mengambil tindakan tanpa harus menunggu orang sakit dulu, orang masuk opname dulu. Itu yang kita harapkan ke depan aplikasi ini. Nah, Pak Dokter, apakah inovasi ini merupakan yang terbaru di Indonesia yang hanya Bali yang dimiliki? Apakah provinsi lain sudah ada yang pernah memiliki? Ini saya nggak ini ya, artinya kemarin local search apakah sebelumnya ada di Jakarta apa semana ya. Yang jelas saat ini inovasi yang terbaru ya untuk pencegahan DBD. Walaupun kita ketahui ada inovasi nyamuk Wolbachia. Tapi itu karena terus terang di Bali masih ada yang pro kontrak, kami tunda dulu untuk seizin mendeteksi betul. Tapi kalau ini jelas akan betul diterima dengan kami dengan senang. Kami kan segera juga mensosialisasikan ke kota-kota masyarakat semua. Artinya kalau sudah diizinkan dari BMKG sudah izin semua, ini sangat mempermudah, sangat mudah untuk masyarakat menerimanya. Artinya enggak. Dan kami yakin yang ini kan tidak akan pernah ada kontroversi lagi, dan sangat baik untuk ininya. Untuk terkait dengan pencegahan luar biasa, kita bisa mencegah dari diri sendiri, dinas kesehatan, masyarakat juga ikut terlibat. Karena nanti masyarakat akan antusias ini, atau antusias mereka akan memberitahu KPU, daerah kami gini loh, mereka bisa, mungkin kalau perlu yang sudah nyamuk yang merah, mereka pasti perlu kami diajak untuk melakukan program. Tapi yang masih hijau, masih kuning, saya yakin mereka akan segera bertoyo, mereka antisipasi.
betul. Oke, tadi telah dijelaskan oleh Pak Dr. Inyoman Gede Anom mengenai ada upaya inovasi terbaru mengenai pencegahan dini penyakit DBD, yaitu melalui DBD Krim. Nah, DBD Krim ini telah dimiliki oleh Provinsi Bali dan tadi juga disebutkan telah dimiliki juga oleh Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau kita bicara mengenai inovasi, nah pasti masyarakat akan bertanya, bagaimana efektivitas dari aplikasi ini, Pak Dokter? Kalau kami di Bali karena baru mulai announcing, Pak, atau announcing. Kami baru tahap ke sosialisasi ke kabupaten kota, biar mereka langsung turun ke puskesmas semua disosialisasikan. Itu yang penting dulu, biar mereka juga, walaupun ini udah setahun lalu sebenarnya, karena baru launching, kita udah mulai membicarakan setahun lalu. Tapi karena baru launching, kami juga baru mendapatkan artinya kerjasama udah mulai siap, dan kami yakin siap untuk tahun berikutnya sudah ada, pasti ada, saya yakin sekali pasti ada dampaknya yang menurun, pasti angka kesakitan kematian untuk DBD setelah ada aplikasi ini. Ya sekarang kita masih tahap untuk sosialisasi ke semua kota semua, sambil nunggu juga dari BMKG untuk lebih ke breakdown sampai ke kabupaten, kecamatan, desa, banyak itu yang penting. Nah, Pak Dinkes, apakah data DBD Krim Bali ini mencakup data sampai tingkat mana? Apakah hanya tingkat kabupaten, per kecamatan, atau sampai dengan tingkat kota? Yang kami sampaikan baru nanti sampai ke tingkat ini, artinya dari kabupaten kota sudah dididik ke kecamatan. Nanti untuk tingkat kini kalau memang diperlukan sampai ke desa, sampai ada datanya di kabupaten kota, ada tinggal itu nanti kita pandukan datanya. Nanti dari BMKG itu akan memerlukan data seperti itu untuk mengolah di sana. Nah, Pak Dokter, ini mengenai penyakit DBD ini kan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh publik untuk tidak terkena wabah penyakit DBD ini? Yang utama, yang sebenarnya ini DBD memang salah satu penyakit memang bisa dicegah, karena yang paling penting gimana kita tidak digigit nyamuk Aedes aegypti yang sudah mengandung virus. Caranya balik lagi, mulai dari 3M, yang itu paling mendasar sekali. Kita artinya menutup, menimbun semua yang barang-barang pada saat musim hujan. Artinya paling penting pada musim hujan. Walaupun sekarang DBD tidak mengenal musim hujan. Jadi setiap bulan itu pasti ada kasus, karena tidak mengenal lembah apa, artinya tetap ada. Jadi kita berharap tetap untuk masyarakat 3M plus ya, 3M plus itu kalau bisa pakai obat nyamuk, pakai itu yang paling penting. Nanti kalau misalnya kena udah demam misalnya, ini yang perlu diketahui masyarakat. Untuk kasus demam berdarah itu ada pada saat fase awal, fase kritis, dan fase penyembuhan dan pemulihan. Fase awal biasa demam, sakit kepala, biasa ininya, artinya itu pada saat itu boleh tangan untuk mata dehidrasi, tapi kalau pada saat itu kita mulailah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, bisa ke dokter mandiri, ke puskesmas, ke pustu, ke rumah sakit untuk bisa memastikan apakah ini demam berdarah atau tidak. Karena yang data yang kami dapatkan yang meninggal itu rata-rata udah masuk fase kritis. Jadi pada saat fase kritis justru demamnya hilang, malah turun demamnya. Itu sebagian masyarakat menganggap itu sembuh. Karena itu fase kritis. Maka kalau dari awal sudah ketahui itu demam berdarah, pada saat fase kritis itu bisa ditangani dengan baik di rumah sakit. Dan saya yakin kalau sudah masuk rumah sakit pada saat fase awal, itu pasti sembuh. Karena dengan cairan, dengan itu pasti sembuh. Nah, apalagi kalau terlambat, masuk pada saat fase kritis, itu terlambat ditolong di rumah sakit. Nah, karena itu kembali lagi masyarakat menganggap itu sudah sembuh, padahal itu fase kritis. Nah, menarik nih. Dan itu penting. Apa tanda-tanda fase awal orang terjangkit penyakit DBD ini, Dok? Karena kan tadi penting untuk fase awal ini untuk segera mendapatkan pertolongan medis. Kalau sudah tahap lanjut, itu ya sangat minim sekali kemungkinan tertolongnya nyawanya. Nah, apa sih tanda-tanda awal yang bisa kita kenali sebagai masyarakat awal mengenai orang yang terkena penyakit DBD? Gejala awal anak atau orang dewasa apapun yang udah terdeteksi penyakit DBD,
itu pasti diawali dengan demam tinggi. Demam tinggi, ada mudah sakit, nyeri otot, nyeri kepala, itu coba. Dan nanti ada fasenya dia ada timbul bintik-bintik dari ini, ada ruam di kulit ruam bintik merah, itu udah masih fase awal. Itu bisa segera kalau udah timbul bintik itu segera bawa ke rumah sakit untuk periksa, akan dipastikan demam darah atau tidak. Pada waktu demam tinggi, kalau demamnya misalnya terjadi pada saat musim hujan, itu usahakan segera aja ke rumah sakit. Kita curigaan kita pasti ke sana juga, ke demam darah. Ya itu seperti flu biasa sebenarnya, itu demam, tapi ini demam tinggi ya. Nah tapi yang itu yang kita khawatir pada saat kritis ya, karena dalam waktu hari kelima itu dia udah turun sendiri panasnya, 3-5 hari turun sendiri. Nah itu yang dianggap masyarakat sudah sembuh. Padahal itu adalah fase kritis dia ininya. Itu yang pada masyarakat, mohon kalau misalnya sudah mulai demam tinggi, anak kita demam tinggi, nyeri otot, nyeri kepala, terus berikutnya ada timbul bintik-bintik merah, misalnya timbul bintik itu sudah dipastikan demam darah. Kalau belum timbul bintik-bintik merah, nanti ada petugas khusus yang bisa memeriksa dengan rambut test namanya, itu bisa dilihat bintik-bintik merahnya. Tapi kalau sudah musim penghujan, kami sarankan kalau udah ada anak demam, penting segera aja bawa ke fasilitas kesehatan untuk memastikan anak kita, teman kita, saudara kita terkena demam darah atau tidak. Itu yang. Nah, terakhir Pak Dokter, apa sih kelanjutan dari DBD Klim yang dibuat oleh BMKG dan Dinkes Bali ini? Setelah adanya DBD Klim, apakah ini akan dikembangkan atau akan dibuat di daerah lain? Ya tentu kalau misalnya di Bali, tentu kami akan berharap ini akan merupakan inovasi yang akan terus kita kembangkan ya, terus kembangkan. Jadi nanti kita bukan cuma dashboardnya itu bukan cuma ada di kami di kesehatan, nanti ada di kota-kota, ada di puskesmas, ada di desa-desa, di banyak ada semua dashboard. Jadi semua bisa memantau paling tidak memantau daerahnya sendiri. Itu sangat baik untuk dikembangkan lagi, mudah-mudahan bisa berkembang terus artinya. Karena sekali lagi kita terus hidup dengan iklim dan demam berdarah sangat berkaitan dengan iklim. Makanya ini sangat kita perlukan sampai ke depan, mungkin sampai kapan kita perlukan untuk itu. Mudah-mudahan juga daerah lain nanti kalau misalnya Bali sebagai contohan lah, pilot project, nanti kita lihat hasil ke depan, mudah-mudahan berhasil, mungkin juga bisa diikuti oleh kerjasama dengan provinsi lain. Karena kita bukan cuma Bali, orang digigit nyamuk di Lombok nanti bisa kenanya di Bali. Artinya timbul gejala bisa di Bali, karena masa inkubasi bisa sampai 2 minggu, 3 hari sampai 2 minggu. Itulah yang kami harapkan, bukan cuma Bali, jadi sekitar Bali juga, Jawa Timur, itu juga Lombok, NTB itu bisa kembangkan juga sini. Jadi sama-sama kita menjaga dalam masing-masing, sama menjaga masyarakat masing-masing, ya sama-sama bisa mencegah. Terima kasih Pak Dr. I. Nyoman Gede Anom, MKes. Sebagai penutup, saya mengingatkan kembali bahwa DBD bisa dicegah dan sebenarnya DBD ini berkaitan dengan iklim. Jadi selain melakukan kegiatan konvensional pemberantasan sarang nyamuk, mari kita gunakan inovasi terbaru dari BMKG, yaitu berupa DBD Klim BMKG untuk antisipasi dini pencegahan penyakit DBD. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara khusus berikutnya.